Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi channel ini merupakan channel pendidikan teman-teman, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, saya akan berbagi sedikit tentang sebuah informasi yang berkaitan dengan Dapodik Dasmen teman-teman ya. Jadi perlu teman-teman guru honorer pahami bahwa di video kali ini saya akan mencoba merangkum, atau admin akan mencoba merangkum tentang 5 manfaat Dapodik Dasmen untuk kesejahteraan guru honorer, termasuk dalam hal ini untuk seleksi P3K dan tunjangan untuk guru honorer. Jadi bagi teman-teman yang sudah terdaftar di aplikasi Dapodik, teman-teman itu wajib untuk memeriksa atau mengecek data setiap berkala ya, secara berkala datanya itu dicek teman-teman ya. Dan bagi teman-teman guru honorer yang sudah mengabdi di sekolah sudah bertahun-tahun namun belum terdaftar di aplikasi Dapodik, itu teman-teman wajib untuk terdaftar di aplikasi Dapodik sebenarnya teman-teman ya. Karena di kolom komentar kemarin banyak sekali teman-teman guru yang mengatakan bahwa sudah mengabdi berpuluh-puluh tahun tetapi ternyata belum terdaftar di aplikasi Dapodik. Tentunya itu adalah hal yang sangat merugikan bagi teman-teman sendiri, seperti itu teman-teman ya. Nah, di video kali ini teman-teman ada 5 manfaat Dapodik Dasmen untuk kesejahteraan guru honorer, termasuk dalam hal ini tunjangan guru honorer. Nah, tanpa basa-basi lagi kita langsung ke 5 manfaat tersebut ya. Nah, jadi yang pertama itu, ketika teman-teman guru honorer itu yang berada di sekolah negeri dan terdaftar di aplikasi Dapodik, itu berpeluang untuk mendapatkan undangan mengikuti pretest PPG sertifikasi guru. Dan tentunya ketika teman-teman ini sudah terdaftar di aplikasi Dapodik, maka peluang teman-teman untuk mendapatkan tunjangan profesi guru non PNS yang besarannya itu adalah 4.500.000 per bulan itu terbuka lebar untuk teman-teman guru honorer. Baik yang teman-teman guru honor yang belum mendapat sertifikasi ataupun bagi teman-teman guru honorer yang telah mengikuti sertifikasi. Ketika teman-teman terdaftar di aplikasi Dapodik, maka teman-teman berpeluang untuk mendapatkan tunjangan profesi dari pihak Kemendikbud, seperti itu. Nah, di sini ada 2 gambar teman-teman yang saya tampilkan. Yang pertama gambar aplikasi Dapodik dan yang kedua adalah gambar SIM PKB. Kenapa bisa ada gambar SIM PKB? SIM PKB ini adalah koneksi antara aplikasi Dapodik. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang terdaftar di aplikasi Dapodik itu otomatis juga wajib untuk memiliki SIM PKB, karena data tunjangan, data sertifikasi itu terkoneksi antara data yang ada di aplikasi Dapodik maupun data yang ada di SIM PKB. Dan undangan untuk mendapatkan pretest PPG itu ada muncul di SIM PKB berdasarkan hasil verifikasi data yang ada di server Dapodik Dasmen. Seperti itu teman-teman ya. Jadi itu adalah manfaat yang pertama, yaitu mendapat undangan pretest PPG untuk sertifikasi guru. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke manfaat kedua. Dan ini teman-teman wajib untuk nonton ya, untuk menambah wawasan teman-teman. Nah, di sini belum manfaat kedua. Di sini teman-teman perlu memahami ya, berdasarkan Permendikbud nomor 38 tahun 2020 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Jadi landasan hukum teman-teman ya. Jadi di sini kita menggunakan landasan hukum, yaitu berdasarkan landasan hukum Permendikbud nomor 38 tahun 2020 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Jadi di sini salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh teman-teman guru honorer untuk mendapatkan sertifikat pendidik, untuk mendapatkan tunjangan profesi berdasarkan dasar hukum kita, yaitu Permendikbud nomor 38 tahun 2020, itu langsung saya singkat saja ke intinya, itu di bagian C teman-teman ya. Di situ ada keterangan syaratnya, yaitu terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi memang bagi teman-teman guru honorer tidak ada jalan lain untuk bisa mendapatkan tunjangan profesi guru selain teman-teman guru itu harus terdaftar terlebih dahulu di server Dapodik. Dan tentunya ketika teman-teman sudah terdaftar di aplikasi Dapodik, itu data teman-teman harus valid juga di dalamnya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kita lanjut. Nah, di sini untuk manfaat yang kedua teman-teman ya.
Nah, untuk manfaat yang kedua itu adalah teman-teman ketika terdaftar di aplikasi Dapodik dan aktif selama 3 tahun terakhir berdasarkan database Dapodik, itu teman-teman berpeluang besar lulus menjadi guru P3K atau guru PPK. Jadi, sudah menjadi rahasia umum bagi teman-teman guru honorer bahwa ada nilai plus, ada prioritas dari Kemendikbud buat teman-teman guru honorer yang ada di sekolah negeri untuk mendapatkan kesejahteraan, terutama untuk menjadi guru P3K atau guru PPPK yang insya Allah pendaftarannya kalau tidak ada perubahan itu dibuka di akhir Mei ini teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa lihat sedikit tentang kira-kira apa kriterianya teman-teman ya, dan apa peran dari Dapodikdasmen bagi teman-teman guru honorer yang berstatus sekolah negeri. Jadi perlu teman-teman pahami di sini ada ketentuan PPK guru. Yang pertama, peserta yang berhak untuk mendaftar pada PPK guru tahun 2021 adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah honorer THK2 sesuai database THK2 di BKN. Jadi ini honorer THK2 yang sesuai dengan database THK2 di BKN itu adalah guru honorer negeri yang terdaftar di server Dapodikdasmen, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud. Ini sudah dijelaskan secara rinci teman-teman ya, berdasarkan dasar hukum ini yang berdasarkan dari rapat virtual. Itu guru honorer yang masih aktif di sekolah negeri dan terdaftar di Dapodik Kemendikbud. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang belum terdaftar di server Dapodik, itu teman-teman harus segera daftar ya, harus segera berkoordinasi dengan operator sekolah agar bisa didaftarkan segera ke di server Dapodikdasmen, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar juga di aplikasi Dapodik Kemendikbud. Jadi ini juga berlaku untuk guru swasta yang terdaftar di Dapodik. Namun guru swasta ini meskipun terdaftar di Dapodik itu tidak bisa mengikuti tes pertama. Aturannya mengikuti tes kedua dan tes ketiga. Dan yang keempat adalah lulusan PPG murni. Seperti itu teman-teman. Jadi begitu banyak nilai plus yang bisa didapatkan oleh teman-teman guru honorer yang terdaftar di server Dapodikdasmen. Khusus pendaftaran P3K, teman-teman itu mendapatkan kesempatan pertama untuk ikut tes bagi teman-teman guru honorer negeri yang terdaftar di Dapodik. Jadi teman-teman itu tidak perlu bersaing dengan guru swasta dan lulusan PPG. Jadi otomatis teman-teman yang terdaftar di Dapodik dan merupakan guru negeri, guru sekolah negeri itu punya peluang besar untuk segera lolos menjadi guru P3K di tes pertama, seperti itu. Itu dampak dari teman-teman terdaftar di server Dapodik. Nah, teman-teman coba perhatikan di sini. Di sini jelas teman-teman ya, ada 4 kategori. Nah, di sini tes pertamanya itu dan tes pertama itu untuk kategori 1 dan kategori 2. Maksudnya kategori 1 adalah honor kategori 2 atau THK2. Dan yang kedua adalah guru honor di sekolah negeri itu menguasai khusus tes pertama. Jadi ketika teman-teman guru honorer ini yang kategori 2 dan guru sekolah negeri ini punya serdik, punya sertifikat pendidik, maka secara otomatis teman-teman mendapatkan 100% nilai di kompetensi teknis. Jadi nilai plus bagi teman-teman guru honorer yang berada di sekolah negeri adalah itu mengikuti tes pertama, sehingga membuka peluang besar untuk lolos P3K, seperti itu. Kita singkat teman-teman, kita coba lanjut ke berikutnya ya. Nah, di sini ada beberapa afirmasi yang perlu teman-teman pahami juga. Ya, bagi teman-teman guru honorer baik swasta dan negeri yang terdaftar di Dapodik dan mengikuti dan mendapat sertifikat pendidik itu mendapatkan 100% nilai dari kompetensi teknis. Jadi peluang besar teman-teman ya. Kemudian dari segi usia, bagi teman-teman guru honorer yang terdaftar di aplikasi Dapodik itu mendapatkan 15% dari kompetensi teknis. Kemudian penyandang disabilitas 10% dan guru honorer TKD 2 yang terdaftar di Dapodik dan database BKN itu mendapatkan 10% dari kompetensi teknis. Jadi begitu besar manfaat dari aplikasi Dapodik ini teman-teman ya. Oke, kita coba lihat ke manfaat yang ketiga bagi teman-teman guru honorer yang ada di sekolah negeri. Nah, di sini manfaat yang ketiga bagi teman-teman guru honorer yang ada di sekolah negeri itu adalah berpeluang mendapatkan tunjangan khusus guru non PNS. Jadi bukan rahasia umum lagi, dan ini sudah diatur di dua aturan resmi dari pemerintah atau dari Kemendikbud tentang tunjangan khusus teman-teman ya. Baik tunjangan khusus untuk guru PNS ataupun tunjangan khusus untuk guru non PNS. Nah, di sini kita coba cek ya. Nah, di sini kita coba cek tentang tunjangan khusus. Di sini tahap penyaluran tunjangan khusus itu didasarkan atau berdasarkan dari Dapodik yang bersumber dari sekolah. Jadi perlu teman pahami, untuk mendapatkan tunjangan khusus itu teman-teman harus terdaftar dulu di aplikasi Dapodik.
Nah, karena di sini tahap penyaluran tunjangan khusus itu di sini jelas bahwa data yang digunakan berdasarkan Dapodik yang bersumber dari sekolah. Kemudian bagian B itu data dijamin kebenarannya oleh Kepala Satuan Pendidikan berdasarkan surat pertanggungjawaban mutlak. Kemudian tahap penyaluran yang ketiga bagian C, Direktorat Jenderal melakukan penarikan data dari Dapodik pada bulan Maret untuk pembayaran tunjangan khusus semester 1 dan bulan September untuk pembayaran khusus semester 2 setiap tahun berjalan. Jadi betul-betul bahwa untuk penyaluran tunjangan khusus itu tidak ada jalan lain kecuali harus terdaftar dulu di aplikasi Dapodik. Nantilah ketika teman-teman terdaftar di aplikasi Dapodik, barulah teman-teman dilihat persyaratan lainnya apakah teman-teman terdaftar di sekolah yang masuk daerah tertinggal atau daerah terpencil berdasarkan PDTT Kemendes dan dari sumber Kemendikbud seperti itu. Namun persyaratan utamanya dulu adalah terdaftar di Dapodik. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa saksikan sendiri tentang kesejahteraan yang bisa teman-teman dapatkan ketika terdaftar di aplikasi Dapodik, khususnya di tunjangan khusus. Di sini tunjangan khusus guru bukan PNS diberikan dengan besaran sebagai berikut. Yang pertama adalah bagi guru bukan PNS yang telah memiliki surat in passing atau kesetaraan diberikan setara gaji pokok. Jadi bagi teman-teman guru honorer atau guru bukan PNS yang terdaftar sebagai penerima tunjangan khusus, itu ketika teman-teman memiliki SK pasti maka teman-teman akan mendapatkan tunjangan khusus sebesar gaji pokok. Sedangkan bagian B di sini tertulis bahwa bagi guru bukan PNS yang belum memiliki SK passing atau kesetaraan itu diberikan sebesar 1.500.000 setiap bulan. Jadi cukup mensejahterakan bagi teman-teman guru honorer menurut informasi ini. Namun di sini di poin 2 dijelaskan bahwa tunjangan khusus sebagai dimaksud pada angka 1 dikenakan pajak penghasilan. Jadi tentunya setiap tunjangan atau gaji itu harus ada pajak teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini untuk manfaat keempat untuk guru honorer negeri yang terdaftar di aplikasi Dapodik itu teman-teman guru honorer yang terdaftar di aplikasi Dapodik itu berhak mendapatkan insentif dana BOS. Nah, di sini teman-teman bagi yang terdaftar di Dapodik itu bisa mendapatkan insentif dana BOS. Nah, bagi teman-teman guru honorer meskipun sudah mengabdi puluhan tahun namun tidak terdaftar di aplikasi Dapodik itu tidak akan bisa mendapatkan insentif dana BOS karena ada aturan, ada landasan hukum yang menjadi pedoman teman-teman ya. Nah, di sini kita coba lihat landasan hukumnya apa. Nah, di sini landasan hukumnya itu pembayaran honorer sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ayat 3 diberikan kepada guru dengan persyaratan. Jadi ini adalah salah satu peraturan ya dari Kemendikbud ya yang saya potong, saya screenshot untuk kita ringkas di sini. Jadi di sini jelaskan di ayat pasal 4 ayat 3, pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diberikan kepada guru dengan persyaratan A. Berstatus bukan aparatur sipil negara. Yang B. Nah, di sini poin B yang kita soroti bahwasanya aturan ini mengacu pada tercatat pada aplikasi Dapodik. Dan bagian C belum mendapatkan tunjangan profesi dan melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka atau pembelajaran jarak jauh. Jadi di sini jelas terpampang teman-teman ya, bagi teman-teman guru honorer yang tercatat pada Dapodik itu bisa mendapatkan tunjangan atau gaji atau insentif dari dana BOS. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kita coba lihat tambahan informasinya di sini. Nah, tambahan informasinya di sini dijelaskan bahwa dalam kondisi normal adalah maksimal 50% untuk sekolah negeri dan swasta. Jadi swasta juga dapat. Kemudian selain itu honor juga bisa diberikan kepada tenaga kependidikan apalagi dana masih tersedia. Jadi di sini jelas bahwa dalam kondisi normal saja itu maksimal 50% untuk sekolah negeri dan swasta yang bisa dialokasikan untuk guru honorernya. Seperti itu teman-teman ya. Ini berdasarkan peraturan yang ada dan juga dilansir di jpnn.com. Jadi bagi teman-teman itu sudah menjadi landasan hukum yang sangat kuat yang bisa kita pertanggungjawabkan. Kemudian kita coba lanjut di sini tambahannya. Nah, tambahannya di sini bahwa bagi daerah yang ditetapkan sebagai daerah bencana. Nah, di sini bagi daerah yang ditetapkan sebagai daerah bencana, maka ketetapan honor bisa lebih dari 50%. Tambah Direktorat Jenderal PAUD Pendidikan Dasar Jumeri mendampingi Menteri Nadiem Makarim atau Mendikbud Nadiem Makarim. Jadi
Bahkan untuk daerah yang terkena bencana itu bisa gaji honornya itu teman-teman atau insentifnya itu bisa lebih dari 50% dari alokasi dana yang ada. Namun tentunya itu berdasarkan dari kebutuhan sekolah juga. Ada interaksi antara dinas pendidikan dengan sekolah, dalam hal ini kepala sekolah dan bendahara untuk menyesuaikan anggaran yang ada. Seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi bagi teman-teman guru honorer yang belum terdaftar di Dapodik itu segera terdaftar, meskipun teman-teman sudah mengabdi puluhan tahun itu tidak akan diakui di server Kemendikbud jika teman-teman tidak terdaftar di server Dapodik Dasmen. Seperti itu teman-teman ya. Kita coba lanjut lagi. Nah, di sini bagi teman-teman guru honorer yang terdaftar di aplikasi Dapodik itu bisa mendapatkan BSU atau dana bantuan dan bantuan kuota internet. Jadi langsung dua saya singkat di sini, yaitu bisa mendapatkan BSU dan dana bantuan kuota internet. Meskipun saat ini BSU sudah dihentikan alias belum diperpanjang, namun untuk tahun 2020 mulai dari awal November kemarin itu, guru yang mendapatkan BSU itu guru yang terdaftar di Dapodik. Jadi tidak ada guru yang tidak terdaftar di Dapodik mendapat BSU. Jadi yang berhak untuk mendapatkan BSU atau bantuan subsidi upah akibat pandemi COVID-19 itu adalah guru yang terdaftar di Dapodik. Kemudian bantuan kuota internet. Jadi bagi teman-teman guru honorer untuk saat ini di bulan Mei, bantuan kuota internet itu sudah cair teman-teman. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang terdaftar di Dapodik itu pasti mendapatkan bantuan kuota internet sepanjang operatornya melakukan verbal ponsel itu ya. Jadi bagi teman-teman guru honorer dan siswa yang terdata di Dapodik itu mendapatkan bantuan kuota internet sepanjang operator sekolahnya melakukan verbal ponsel. Nah, meskipun teman-teman terdaftar di Dapodik, kalau operatornya tidak melakukan verbal ponsel itu teman-teman tidak akan mendapat bantuan kuota internet dari pihak Kemendikbud. Seperti itu teman-teman ya. Jadi itulah 5 manfaat utama dari aplikasi Dapodik untuk teman-teman guru honorer di sekolah negeri dan sekolah swasta, namun saya fokuskan untuk sekolah negeri. Seperti itu. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jika seandainya ada manfaatnya silakan teman-teman bantu share di media sosial teman-teman, bagikan kepada teman-teman yang belum melihat channel ini, dan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jika ada kekurangannya mohon dimaafkan. Oke, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.